Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Revina Ardelia, NIM 641142004, mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat UNES. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan hasil program PKLSKM Penggerak dengan judul Pencegahan Stunting di Kabupaten Brebes melalui program Gerakan Cegah Stunting, Kancing Brebes. Pada PKLSKM Penggerak, saya memilih 3 lokus. Yang pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. 2. Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang. 3. Dan yang terakhir, SMA Negeri 1 Jatibarang. Dalam melakukan intervensi suatu masalah kesehatan di Kabupaten Brebes terdiri dari 11 siklus pemecahan masalah, yakni sebagai berikut. 1. Analisis situasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui masalah kesehatan yang ada di suatu kelompok masyarakat tertentu. Analisis situasi ini bersumber dari buku profil Kesehatan Kabupaten Brebes tahun 2023, laporan kasus penyakit, dan hasil wawancara bersama pemangku kebijakan di 3 lokus tersebut. 2. Identifikasi masalah kesehatan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Brebes. Berdasarkan data sekunder dan hasil diskusi bersama pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, diperoleh 5 prioritas masalah di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Desa Jatibarang Lor, dan SMA Negeri 1 Jatibarang. 3. Penyusunan prioritas masalah kesehatan. Penyusunan prioritas masalah kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Desa Jatibarang Lor, dan SMA Negeri 1 Jatibarang menggunakan metode Hanlon kuantitatif dan disajikan dalam bentuk kuesioner. Hasil masalah kesehatan yang masih menjadi perhatian adalah tingginya prevalensi angka stunting. 4. Identifikasi penyebab masalah kesehatan. Pada identifikasi penyebab masalah, saya melakukan wawancara kepada pemegang program stunting. Faktor yang memengaruhi kejadian stunting adalah faktor manusia, faktor mesin, faktor metode, faktor dana, dan faktor lingkungan. 5. Penyusunan prioritas penyebab masalah kesehatan. Penyusunan prioritas penyebab masalah kesehatan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Desa Jatibarang Lor, dan SMA Negeri 1 Jatibarang menggunakan metode Hanlon kuantitatif dan disajikan dalam bentuk kuesioner. Hasil dari metode Hanlon tersebut adalah faktor manusia, yakni kurangnya pengetahuan dan rendahnya perilaku masyarakat terkait pencegahan stunting. 6. Identifikasi alternatif pemecahan masalah kesehatan. Identifikasi alternatif pemecahan masalah bertujuan untuk menangani masalah stunting di Kabupaten Brebes. Dalam melakukan identifikasi alternatif pemecahan, harus mempertimbangkan sumber daya, keefektivitasan, dan keefisiensi dari suatu program. 7. Penyusunan prioritas pemecahan masalah kesehatan. Penyusunan prioritas masalah kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Desa Jatibarang Lor, dan SMA Negeri 1 Jatibarang menggunakan metode analisis pembiayaan atau cost analysis. Hasil yang diperoleh yakni sebagai berikut. Yang pertama, pengoptimalan program Gasmol. Yang kedua, pengadalan kelas ibu hamil. Dan yang terakhir, edukasi kantin sehat. 8. Penyusunan rencana kegiatan. Plan of Action atau rencana kegiatan adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana melaksanakan program kesehatan. Rencana ini dibuat berdasarkan kegiatan-kegiatan dan mempertimbangkan semua sumber daya yang tersedia serta hal-hal yang telah ditetapkan dalam proses sebelumnya. 9. Pelaksanaan intervensi. Intervensi yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yakni mengoptimalkan program Gaspol dengan sasaran pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dengan metode forum group discussion. Intervensi ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan berdiskusi mengenai pelaksanaan program Gaspol.
Selanjutnya, intervensi yang dilakukan yakni sosialisasi mengenai pentingnya telur kepada masyarakat penerima gaspol. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi telur. Selanjutnya, intervensi yang dilakukan di Desa Jadi Baranglor yakni mengadakan kelas ibu hamil dengan sasaran ibu hamil dan metode sosialisasi. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil untuk mencegah stunting dengan memberikan ASI eksklusif. Pada kelas ibu hamil ini dilakukan juga praktik cara menyusui dengan benar. Intervensi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Jatibarang yakni mengadakan edukasi kantin sehat dengan sasaran penjual kantin dengan metode sosialisasi. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran penjual kantin untuk memperhatikan higienitas dan kandungan gizi pada makanan yang dijual. Selanjutnya, pemasangan poster untuk warga sekolah SMA Negeri 1 Jatibarang. Monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah kegiatan pengamatan terhadap kejadian yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Monitoring dapat dilakukan pada saat sebelum, saat, dan sesudah acara dengan menggunakan matriks yang telah dibuat. Evaluasi adalah penilaian keberhasilan pemenuhan sumber daya, implementasi program, hasil luaran, dan dampak dari upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dapat dilakukan di akhir acara menggunakan pre-test dan post-test. Yang terakhir, advokasi pada stakeholders. Advokasi dilakukan kepada stakeholders di 3 lokus menggunakan metode seminar atau presentasi. Pada saat penyampaian advokasi, media yang digunakan adalah polisi brief. Tujuan advokasi ini adalah untuk memperoleh komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program intervensi yang telah dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk teman-teman anak-anakku PKL dari Universitas Negeri Semarang sudah selesai, di mana mereka sudah melaksanakan kegiatan magang selama 4 bulan ya. Tidak terasa 4 bulan itu sudah selesai, padahal baru kemarin mereka kayaknya baru masuk ke ruangan Kesga Gizi, karena kebetulan Kesga Gizi ada tempat yang bisa untuk dijadikan mereka bisa berkumpul untuk berdiskusi ya, karena di ruangan lain memang tempatnya sangat terbatas, dan karena kemudian yang diambil sebagai suatu momen atau topik itu adalah tentang stunting, sehingga kemudian dari Ibu Kepala Dinas meminta kepada kami dari Kesga Gizi untuk bisa memfasilitasi, artinya membimbing juga untuk anak-anakku yang dari UNES ya. Walaupun nanti pada saat kegiatan itu mungkin ada yang tidak bersinggungan karena sesuai dengan ilmu yang mereka miliki dan apa yang diharapkan ya, tapi tetap kami dari Kesga Gizi welcome, karena memang banyak kegiatan yang sebenarnya tentang stunting itu lebih banyak adalah terkait dengan kegiatan di luar, karena untuk masalah kesehatan hanya sekitar 30% saja ya, artinya yang mendukung tentang stunting, sehingga perlu adanya istilahnya peran serta dari masyarakat, kemudian juga peran daripada pemerintah di dalamnya, dan penanganan stunting itu juga dimulai dari, karena kita lebih banyak bicara tentang pencegahan, maka adalah dimulai dari masa remaja ya, karena memang itu sebagai program prioritas, dan juga kepada masalah ibu hamil, artinya selama bagaimana kehamilan itu terjadi. Nah, dan anak-anak tersebut kami arahkan juga demikian. Alhamdulillah mereka tanpa kita minta, kita hanya memberikan arahan saja, mereka alhamdulillah bertiga
sudah membuat suatu kegiatan yang, dan di sini kegiatannya sangat lumayan banyak sekali karena masing-masing anak itu punya tiga kegiatan, baik itu di dinasnya sendiri sebagai kita pengampu kebijakan, kemudian pelaksanaannya di Posyandu ya, kemudian salah satu karena inti yang kita pegang adalah remaja, mereka juga melakukannya di SMA Negeri 1 Jatibarang. Jadi artinya tiga klasifikasi atau tiga golongan yang merupakan bisa sebagai merubah untuk suatu adanya program bagaimana kita supaya stunting di Kabupaten Brebes turun, alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan. Terima kasih kami sampaikan, kami masih tetap menjadi sebagai lahan untuk PKL daripada Universitas Negeri Semarang ya. Artinya kami masih diberi kepercayaan untuk istilahnya mengampu, membimbing daripada anak-anakku, apalagi dengan sistem yang kurikulum sekarang ya, dengan kurikulum merdeka yang dimana mahasiswa itu benar-benar harus berpikir sangat keras ya, artinya bagaimana mengaktualisasikan ya, dengan tetap di bawah arahan daripada ibu-ibu dosen ya. Tapi ini memang berbeda sekali dengan yang dulu pernah kami terima tentang anak-anak PKL yang dulu, yang magang dulu, dimana mereka sudah ada hal yang pasti bulan ini di mana, bulan ini di mana. Tapi kalau yang kurikulum merdeka ini benar-benar anak-anak ini yang mahasiswa itu benar-benar harus menguras otak ya, artinya menguras otak, pikiran juga bagaimana ini saya harus berbuat ya, seperti itu. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga bahwa selama mereka bertiga di sini alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti ya, artinya mereka juga sangat welcome, bisa membantu kami ya ketika kami minta bantuan, dan kami juga mohon maaf karena beberapa kegiatan yang kadang kami tidak melibatkan mereka karena kita lebih banyak kegiatan melibatkan kami diminta oleh lintas sektor untuk membantu mereka sehingga mereka tidak kita libatkan. Tapi alhamdulillah dengan banyaknya kegiatan yang ada di dinas kesehatan, mereka bisa artinya bersinergi dengan program lain ya yang saling membantu ya, bagaimanapun juga itu untuk meningkatkan pengalaman ya, artinya bagaimana pengalaman di dalam menggerakkan masyarakat, kemudian menggerakkan instansi juga terkait dengan kesehatan. Kemudian yang ketiga tadi permohonan maaf, kemudian yang ketiga permohonan maaf saya juga sebagai selaku pembimbing, mungkin dikala mereka memasuki di dalam kegiatan mereka, ternyata kita juga sudah mulai ketika mulai bulan Juli itu sudah mulai puncak-puncaknya kegiatan, sehingga saya sebagai pembimbing juga jarang ada di tempat, tapi saya selalu welcome dengan bagaimanapun bisa saling bertelepon atau mungkin kita bertemu di suatu tempat untuk kita saling bagaimana apa istilahnya ya, saling bersinergi, saling ya, insya Allah saya berusaha membimbing semampu saya, semampu ilmu saya ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan di Diskei Gizi itu membawa manfaat buat anak-anakku semuanya, karena memang pengalaman magang ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa buat anak-anakku, karena nanti setelah mereka lulus mereka harus bisa berhadapan terutama dengan masyarakat, sehingga alhamdulillah dengan kurikulum merdeka ini mereka sudah disiapkan tentang hal tersebut. Kemudian yang keempat, kami siap menerima kembali teman-teman, barangkali ada anak-anak dari UNES yang siap magang di kami, insya Allah akan kami bantu ya, karena bagaimanapun ini menjadi bekal utama mereka untuk masa pendidikan yang berikutnya, yaitu pendidikan dengan masyarakat. Mungkin itu, dan alhamdulillah ini baru kali ini saya nerima yang namanya setelah pelaksanaannya mereka magang itu berupa policy brief ya, sehingga baru kali ini kami terima ya. Kalau yang dulu kan laporan secara keseluruhan, dan ini bisa masing-masing per kegiatan daripada anak-anak. Jadi kami menerima 9 policy brief yang terkait dengan kegiatan yang telah mereka lakukan, di mana rekomendasi ini akan menjadi bagian daripada acuan kami ya, nanti yang akan bisa insya Allah kita akan lakukan implementasi, terutama terkait dengan remaja dan tapi tambah darah, karena memang kemarin baru kita rapat di Solo ya, kita terkait dengan tapi tambah darah, dan mungkin kita akan tindak lanjuti besok tanggal 30 November kita akan bertemu dengan seluruh tim UKS Kabupaten ya, kita akan membahas tentang bagaimana nih nasib tapi tambah darah ke depan untuk remaja kita, terutama dalam pencegahan dari stunting. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Kita siap menerima anak-anak UNES ya untuk siap magang di Kabupaten Brebes. Kami terutama dari atas nama pemerintah desa, juga atas nama kader Posyandu, atas nama tim penggerak PKK Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, mengucapkan terima kasih
atas kontribusi mbak-mbak yang telah melaksanakan PKL, mendampingi kami di desa kami, sudah melaksanakan dengan baik, sangat baik, malah untuk kami menambah pengetahuan bagi kami, kader, terutama kader Posyandu. Semoga apa yang sudah menjadi program mbak-mbaknya nanti bisa ditindaklanjuti kami di Pemdes, juga untuk kader Posyandu nanti ada tindak lanjut berdasarkan hasil kemarin, segala apa ya mbak yang sudah dilakukan mengenai pendampingan ibu hamil yang tidak datang ke Posyandu, kemudian pengetahuan masalah ASI eksklusif, juga 5 pilar STBM, itu semua menambah pengetahuan kami, dan kedepannya itu mungkin bisa untuk salah satu program di desa dan juga bisa untuk edukasi warga, terutama kader Posyandu. Kami dari desa di dalam penerimaan atau di dalam menyambutan atau di dalam mendampingi banyak kekurangan karena kesibukan kami banyak, maksudnya tidak secara intens bisa mendampingi, itu dari kami minta maaf. Dan itu pesannya, semoga kedepannya apa yang sudah dilakukan di Jati Barang Lor ini membawa kebaikan untuk hasil dari PKL yang sudah dilakukan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih udah bikin kita tahu. Apa itu kanjeng saya? Manfaat dan tentang TTD. Melatih diri dari program cegah stunting. Baik, Semangat. bahagia dan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revina Adelia, mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Universitas Negeri Semarang, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, warga Desa Jati Barang Lor, dan warga sekolah SMA Negeri 1 Jati Barang. Kegiatan PKL Menggerak dilaksanakan 11 siklus yang terdiri dari yang pertama, identifikasi dan prioritas masalah kesehatan, yang kedua, identifikasi dan prioritas penyebab masalah kesehatan, yang ketiga, identifikasi dan prioritas pemecahan masalah, yang keempat, penyusunan POA, yang kelima, pelaksanaan intervensi, yang keenam, monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir, advokasi kebijakan yang telah terlaksana sebagaimana mestinya. Manfaat dari kegiatan PKL Penggerak ini adalah yang pertama, dapat mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, menambah pengalaman dan wawasan terkait masalah kesehatan yang ada, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Hambatan yang saya alami ketika kegiatan PKL Penggerak adalah adanya perubahan jadwal secara mendadak terkait pelaksanaan, sehingga terkadang kegiatan berjalan di luar waktu perencanaan. Kemudian, masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan intervensi belum mencakup seluruh sasaran, sehingga saya menyarankan agar meningkatkan komunikasi antar pihak yang terkait agar tidak terjadi perubahan waktu yang mendadak. Kemudian, saya harapkan juga kepada seluruh masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan kegiatan. Demikian yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan PKL, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah terlibat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching.